Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan rumus pada Excel, yaitu sum. Sum berfungsi untuk menjumlahkan data. Lalu nilai 1 dan 2 kita blok, kemudian enter. Selanjutnya nilai yang pertama kita tarik ke bawah, secara otomatis akan terjumlah seluruhnya. Yang kedua yaitu min. Min di sini berfungsi untuk mencari data terendah. Kemudian kita blok nilai 1 dan 2, lalu enter. Nah, jumlahnya kita tarik ke bawah, secara otomatis akan terjumlah seluruhnya. Yang ketiga, max. Max di sini berfungsi untuk mencari nilai tertinggi. Caranya sama seperti untuk mencari nilai terendah. Yang keempat, average. Tulisannya average. Berfungsi untuk mencari nilai rata-rata pada data. Nah, caranya itu sama seperti kita mencari nilai terendah dan nilai tertinggi. Selanjutnya yaitu if. Kita ketik sama dengan if buka kurung C2 sama dengan 1 titik koma tanda kutip laki tanda kutip titik koma tanda kutip perempuan tanda kutip tutup kurung, enter. Satu laki-laki, 2 perempuan. Nah, ini adalah fungsi if. Count, tulisannya coun, berfungsi untuk menghitung angka pada tabel. Di sini kita blok dari 17 sampai 21, kemudian enter. Nah, di sini ada 1 2 3 4. Ketujuh, counta, berfungsi untuk menghitung banyaknya data atau menghitung jumlah berisi angka dan teks. Kita blok semua, kita tarik semua, enter. Ada 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. If yaitu berfungsi untuk menghitung data tertentu atau dengan kriteria tertentu. Kita ketik sama dengan, lalu ketik countif, blok pada bulan tabel di atas dengan kriteria Mei, lalu enter. Nah, ada 3. Kita buktikan 1 2 3 1 2 3 ya. Nah, untuk mencari kriteria Juni sama seperti cara kerja mencari kriteria Mei dan seterusnya. Juli sama halnya seperti yang di atas. Count if, blok bulan pada tabel di atas dengan kriteria Juli, lalu enter.
Ada 2, kita buktikan. 1, 2. COUNTIFs berfungsi untuk menghitung kriteria tertentu dengan menggunakan view. Contohnya sama dengan COUNTIFs. Di sini laki-laki lebih kecil dari 16. Kita blok jenis kelamin pada tabel dengan kriteria laki-laki L. Kita blok usia dengan kriteria lebih kecil dari 16. Tanda kutip, enter. Ada 3. Kita buktikan. 15 1, 14 2, 15 3. Ada 3. Nah, untuk perempuan sama dengan COUNTIFs perempuan lebih kecil dari 16, blok jenis kelamin pada tabel dengan kriteria perempuan P. Kemudian blok usia kriteria lebih kecil dari 16. Kutip lebih kecil 16, tanda kutip, enter. 0. Tidak ada di bawah 16. Untuk laki-laki dan perempuan lebih besar sama dengan 16, maksudnya di atas 16. Sama dengan, kita buktikan. Kita ketik sama dengan COUNTIFs. Lalu blok jenis kelamin pada tabel. Sudah blok jenis kelamin pada tabel dengan kriteria laki-laki. Titik koma, tanda kutip, L besar, tanda kutip, titik koma. Kemudian blok usia dengan kriteria lebih besar dari 16. Kemudian enter. Nah, di sini hasilnya 1 ya, karena hanya 1 laki-laki yang umurnya 16. Lalu sama dengan COUNTIFs. Lalu kita blok jenis kelamin pada tabel. Ini untuk perempuan. Tabel dengan kriteria perempuan. Titik koma, tanda kutip, P besar, tanda kutip, titik koma. Kemudian blok usia dengan kriteria lebih besar dari 16. Enter. Ada 4. SUMIF berfungsi menjumlahkan kriteria tertentu. Di sini saya mempunyai data. Kita ketik sama dengan SUMIF. Kita blok jenis kelamin pada tabel dengan kriteria laki-laki, lalu blok pendapatan pada tabel, lalu enter.
Kita coba secara manual. Ketik sama dengan sum, kemudian blok pendapatan 300.000, 400.000 dan 350.000. Kita lihat hasilnya sama. Untuk pendapatan perempuan sama dengan sum if blok kelamin dengan kriteria perempuan, lalu blok pendapatan, kemudian enter 350.000. Sum ifs yaitu berfungsi untuk menghitung dengan banyaknya kriteria. Di sini pendapatan laki-laki lebih besar dari 300.000, sedangkan pendapatan perempuan lebih besar dari 200.000. Untuk pendapatan laki-laki sama dengan sum ifs blok pendapatan pada tabel di atas, lalu blok jenis kelamin pada tabel dengan kriteria laki-laki, lalu blok pendapatan, kemudian lebih besar dari 300.000, tanda kutip, lebih besar 300.000, enter. Nah, di sini hasilnya 750.000. Untuk pendapatan perempuan sama dengan sum ifs lalu blok pendapatan, kemudian blok jenis kelamin pada tabel dengan kriteria perempuan, kemudian blok pendapatan lebih besar dari 200.000, tanda kutip, lalu enter. Nah, di sini jumlahnya 250.000 untuk perempuan. VLOOKUP berfungsi untuk membaca tabel secara vertikal. Nah, di sini ada data penjualan dan tabel barang. Untuk data penjualan kita beri kode ABC. Caranya sama dengan VLOOKUP lalu blok kode A pada data penjualan, kemudian blok tabel barang pada kolom kedua, kemudian pilih false, tutup kurung, enter. Selanjutnya kita tarik nama barang ke bawah dan secara otomatis akan tercatat nama barang. Untuk harga barang sama dengan VLOOKUP, kemudian blok kode A, VLOOKUP, kita ketik VLOOKUP, lalu blok kode A, lalu blok seluruh tabel barang pada kolom ketiga, kita pilih false, lalu enter. Selanjutnya tarik ke bawah untuk dapat hasil secara otomatis. Nah, inilah fungsi dari VLOOKUP. Trim berfungsi untuk menghapus spasi. Misal kita buat teks, aku belajar di rumah.
Nah, di sini bagaimana kita merapikan spasinya? Caranya sama dengan trim, lalu blok teks di atas, kemudian enter. Nah, di sini terlihat rapi kan? Proper berfungsi untuk mengganti huruf kapital di awal kata. Misal, saya buat kalimat, hobi saya adalah berenang, dan terlihat sangat karuan antara huruf besar dan kecil. Cara merapikannya yaitu kita ketik sama dengan proper, lalu blok teks, lalu enter, dan sangat terlihat rapi. Itulah fungsi dari proper. Upper berfungsi untuk mengganti huruf menjadi besar semua. Misal, di sini saya menulis teks, saya ingin pandai. Cara mengubahnya sama dengan upper, upper, blok teks, lalu enter. Nah, sudah terlihat besar semua. Sedangkan lower mengubah ke huruf kecil. Caranya kita ketik sama dengan lower, blok teks, lalu enter. Nah, sudah terlihat kecil semua. Date berfungsi untuk memformat tanggal. Misal, sama dengan date tahun 1999 titik koma bulan 4 titik koma tanggal 13, enter. Nah, inilah fungsi dari date untuk mengatur tanggal. If error berfungsi untuk menyelesaikan rumus bila suatu saat dia error. Misal, sama dengan 34 bagi X atau garis miring X. Di sini terlihat name, berarti error. Coba kita menggunakan if error. Sama dengan if error 34 bagi 2, enter. Nah, hasilnya 17. Leave berfungsi untuk mencari data dari sebelah kiri. Misalnya, kita buat teks masak nasi goreng. Sama dengan leave, lalu blok teks, kemudian titik koma, nomor 5, enter, tutup kurung dan enter. Ya, masak. Meet berfungsi untuk mencari data dari tengah. Misal, tahun baru 2020 sama dengan meet blok teks, kemudian blok teks, titik koma 7, titik koma, mana nih, titik koma 4, balas kurung, enter. Nah, baru right berfungsi untuk mengambil kata dari kanan. Misal,
Misal sama dengan right blok kalimat di atas number 7, blok kalimat number 7, lalu balas kurung dan enter. Selasa. Dan yang terakhir line berfungsi untuk menghitung karakter. Misal sama dengan line blok teks tutup kurung enter.